kenapa Imam Mahdi dari kalangan manusia biasa, dan kenapa kebanyakan manusia akan meremehkan beliau. Bila kita melihat kembali sejarah diutusnya para nabi dan rasul, maka para nabi dan rasul ini merupakan manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik yang dipersiapkan oleh Allah dari sejak masih usia belia hingga tumbuh dewasa. Mereka Allah jaga dari perbuatan-perbuatan dosa yang umum dilakukan di kalangan kaumnya. Seperti Nabi Ibrahim yang tidak pernah menyembah berhala seumur hidupnya. Seperti Nabi Muhammad yang dibelah dadanya ketika masih kecil dan terjaga dari memuja berhala kaum jahiliyah. Kemudian ditanamkan di hatinya sifat dan akhlak terpuji. Sebagaimana beliau diberi gelar oleh kaumnya sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Seperti Nabi Yahya yang menguasai kitab Taurat sejak remaja. Seperti Nabi Isa yang bisa berbicara ketika beliau masih dalam buayan. Lantas, kenapa calon Imam Mahdi hanya berasal dari golongan manusia biasa? Bukan dari kalangan ulama, kiai, ataupun ustadz terkenal. Bukan dari kalangan public figure ataupun tokoh terkenal. Beliau hanya dari kalangan manusia biasa pada umumnya, yang mungkin banyak kesalahan dan memiliki sifat yang jauh dari kelayakan untuk diangkat sebagai seorang khalifah dan pemimpin umat di akhir zaman. Agar layak diangkat sebagai seorang khalifah, beliau harus menjalani islah satu malam. Diperbaiki, dibengkel, diinstal ulang hati dan pikirannya, kemudian diilhamkan kepadanya akhlak dan sifat terpuji, menyerupai sifat dan akhlak Rasulullah SAW, hingga layak mengemban amanah memimpin umat Islam. Jawabannya adalah karena Allah ingin menunjukkan bahwa agama Islam ini merupakan agama rahmat, agama kasih sayang, agama maghfirah, pengampunan, agama rahmatan lil alamin. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia Maha Pengampun, Maha menerima taubat hambanya dan Maha Penyayang. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Mungkin bagi orang lain calon Al-Mahdi tidak layak diangkat sebagai pemimpin. Tapi bagi Allah, dialah satu-satunya manusia yang mampu mengemban amanah itu. Dialah satu-satunya manusia yang layak menjadi pemimpin umat akhir zaman. Allah ingin mengajarkan kepada umat ini bahwa Allah lah yang berhak menilai hambanya. Karena dialah yang maha mengetahui yang tersirat dan tersurat, yang tampak maupun yang tersembunyi di hati setiap makhluk. Walaupun Al-Mahdi hanya dari golongan manusia biasa, namun yang pasti beliau merupakan sosok manusia yang Allah uji dengan ujian berat. Allah uji dengan ujian berat sebagaimana sunatullah kepada para nabi dan rasul. Tidaklah seorang nabi dan rasul Allah pilih, kecuali mereka adalah manusia-manusia yang Allah berikan ujian dalam hidupnya. Ujian yang sangat berat baik sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, maupun setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Diuji seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Kalau kuat agamanya, maka semakin keras ujiannya. Kalau lemah agamanya, maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka senantiasa seorang hamba diuji oleh Allah, sehingga dia dibiarkan berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Telah masyhur di kalangan umat Islam bagaimana Allah uji Nabi Ayub dengan penyakit, Nabi Ibrahim dengan anak, Nabi Musa dengan pembunuhan, Nabi Yakub dengan kebutaan dan kehilangan anak, Nabi Yusuf dengan ujian syahwat, dan banyak lagi para nabi yang Allah berikan ujian. Kemudian Allah datangkan pertolongannya. Dengan itu Allah hendak mengajarkan kepada umat ini bahwa Allah lah yang berhak menilai kapasitas seseorang. Allah lah yang paling tahu siapakah yang layak mengemban amanah. Demikian juga dengan Al-Mahdi. Allah ampuni dosa-dosanya, diperbaiki rohani dan jasmaninya, agar layak mengemban amanah terberat di akhir zaman. Orang-orang kafir dan munafik akan meremehkan beliau, menjadikannya olok-olok dan hinaan, sebagaimana para nabi terdahulu dicela dan dihina.
Akan tetapi siapakah yang lebih mengetahui selain Rabb yang Maha mengetahui? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Surah At-Taubah ayat 65-66. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.